Saudara, pertemuan kali ini kita akan membahas slide yang berjudul Kuda Tua yang Cerdik dan Orang Buta Memegang Gajah. Dua cerita ini ada di buku saya Kearifan Timur dalam Etos Kedai dan Seni Memimpin, ya dah? Dan ini Tai Chi dan Seni Memimpin. Ya, kita masih melanjutkan bagaimana kearifan klasik itu mengajar manusia melalui hewan itu satwa. Yang berbeda dengan satu kepercayaan yang mengajarkan sesuatu yang sebagai perintah dari atas itu. Pedang langit kalau dalam cerita silat itu. Apa saja ini kehendak langit, ini kehendak langit. Sehingga ada lagi bentuk berimprovisasi kan. Mengadakan eksperimen sendiri. Tapi ini karena sifat itu tidak menyinggung otoritas apapun, ini bisa bebas kemana-mana. Dan karena itu kreatif. Loh. Nah, Alkisah ada seorang petani yang selama mempunyai kuda yang telah berjasa bagi keluarganya karena membantu dalam pertanian itu usahanya tuh. Nah, tapi karena dia sudah uzur ya, dia memang lalu menjadi tidak produktif lagi itu. Ya, tidak bisa diminta bekerja seperti sebelumnya atau ya. Tapi harus serba salah memang ini. Udah yang nggak berguna ini mau saya bunuh, matiin, ya nggak tega itu ya. Kasihan ya. Tapi lalu gimana ini? Cuma jadi beban aja. Nah, Alkisah satu hari ketika jalan di ladangnya, dia kejeblos ke satu lubang yang cukup dalam. Nah, dia meringkik, menangis. Tapi ya bagaimana? Ngangkatnya kan, tani itu kan tidak bisa ngangkat kuda dari lubang yang begitu dalam kan. Lalu ada ide, kalau begitu ya sudahlah. Nasibnya dia memang harus begini. Ya, mengapa nggak saya timbun aja sekalian, kita kubur aja ini di situ. Lalu dia mulai mencangkul tanah dan menguruk. Dan kudanya itu meringkik penuh kesedihan, seolah-olah sedang dijemput oleh kematian itu. Terus itu uruk, tapi kok tiba-tiba dia diam aja, tidak ada suara lagi. Nah, dia pikir sudah mati ini, ya udah diterusin aja. Uruk lagi. Tiba-tiba si kudanya itu meloncat keluar itu dari lubang itu. Nah, apa ya kok bisa begitu? Dan ternyata kuda itu cerdik itu. Ketika tanah uruk itu sampai di pundak dia, di punggung dia, dia menggeser gitu, lalu tanahnya turun kan. Dan akhirnya tanah yang dasar yang tempat kakinya berpijak kan semakin tinggi, dan akhirnya kuda itu bisa keluar. Nah, seluruh petani itu ya bersyukur dah karena dia masih bisa melihat itu kudanya dan terus dipelihara dengan baik sampai pada saatnya dia mati itu ya. Ini yang
slide yang ini pertama ini ya. Nah, slide yang kedua adalah orang buta memegang gajah itu. Jadi karena pendidikan kita berbeda dengan model Tashi, ya, pendidikan agung dan Chongyun tengah sempurna, maka universitas kita itu mengajar berdasarkan kota-kota itu, fakultas itu. Jadi realita itu dipecah-pecah menurut dari sudut apa, dari sudut apa, dari sudut apa itu. Nah, setiap fakultas itu dimasukkan juga berbagai mata pelajaran. Tapi cara mendidiknya itu seperti orang mengisi botol. Gitu. Ya. Dosen ini mengisi lagi. Dosen ini mengisi lagi. Nah, karena ilmu itu spesialistik, maka ilmu itu terus berkembang semakin luas dan semakin dalam. Sehingga mahasiswa kita itu untung-untungan. Kalau ada ujian di mata pelajaran tertentu, kalau kebetulan yang dia pelajarin itu keluar dari jadi pertanyaan soal ujian, ya dia lulus. Kalau dia tidak kebetulan mempelajari yang bagian yang berbeda, maka ya dia tidak lulus juga kan. Ya, nah itu terjadi pada setiap mata pelajaran yang ada di satu fakultas. Ya, jadi seperti orang membuat kopi dicampur susu, gula, ya sudah begitu aja. Tidak tahu hubungan keterkaitan antara kopi, susu, sama gula itu, sama krimnya atau apa segala macam. Jadi inilah yang mengakibatkan lalu orang membuat metafor itu. Karena ketika lulus itu ya hanya seperti orang buta memegang gajah itu. Yang memegang kakinya itu seperti memegang tiang listrik gitu. Yang memegang apa itu belalainya itu memegang seperti selang besar, yang kuping itu seperti daun pisang yang lebar, ya toh? Yang ini buntutnya itu seperti memegang tali, perutnya memegang seperti kendang, ya toh? Ya begitulah gadingnya juga seperti orang memegang apa itu ya? Eh, apa tiang atau bukan tiang apa namanya? Ya gading aja begitu, dipegang gitu. Nah, akhirnya kita memanage orang-orang meskipun pendidikannya tinggi, tapi kemampuannya seperti orang buta memegang gajah itu. Nah, Anda bisa bayangkan hasilnya bagaimana. Ini juga kalau masuk masih ditambah berdasarkan solidaritas sekolahan. Saya lulusan universitas ini sama ini. Dia hanya bisa bekerja sama orang yang seuniversitas tuh. Ya. Lalu masih aja suka ada yang berdasarkan etnis, gitu, berdasarkan agama akhirnya. Jadi memang apa harus soal bukan selesai tapi tambah sulit. Mereka bukan part of the solution, tapi part of the problem itu. Nah, karena itu saya melihat pentingnya
diberi wawasan tentang apa itu sebenarnya tasyuk. Itu pelajaran besar itu, ya. Dan Chung-yung tengah sempurna itu. Karena dengan demikian maka dia memahami hakikat tiap perkara. Apa konsepnya membangun dunia dimulai dari membina dirinya, ya. Dan lalu dia bisa memahami tebal tipisnya benda, sehingga yang mestinya tebal jangan ditipiskan, yang mestinya tipis jangan ditebelin. Ya. Kalau itu terjadi, ya, semuanya jadi amburadul, ya. Oke, kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi.